kita sampai dengan saat ini masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk melaksanakan berbagai macam ketaatan, berbagai macam kebaikan, dan tentunya semua hal kebaikan yang bisa kita lakukan tidak lain yang memudahkannya, yang mengkondisikannya supaya kita bisa mengerjakannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka semua syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu karena nikmat dunia yang kita rasakan ataupun nikmat agama yang kita bisa miliki. Dan tak lupa pula kita memohon kepada Allah agar senantiasa mencurahkan salawat dan salamnya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beserta seluruh para sahabat yang mulia dan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas jalan mereka sampai dengan hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhawati fillah, hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimah jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan kembali lanjutkan ya dari pembahasan yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam Ibnu Barjas rahimahullah taala terkait usul ad-da'wah as-salafiyah, tentang prinsip yang dimiliki oleh dakwah salafiyah. Dan kita telah membahas atau telah sampai pada pembahasan yang ke-9 dari prinsip yang dimiliki oleh dakwah salafiyah. Dan kita sudah mulai pada pekan lalu poin yang ke-9, yaitu bahwa dakwah salafiyah itu munabadatu ahlil bid'ah wa tahdhir minhum, bahwa dakwah salafiyah itu terkenal dengan penentangan dakwah ini terhadap perkara-perkara bid'ah yang dimunculkan oleh orang-orang pelaku bid'ah. Dan kita peringatkan umat dari bahaya para pelaku bid'ah ini, atau para ahli bid'ah, para dai-dai yang mengajak kepada kebid'ahan. Bid'ah ini, kenapa kita begitu berupaya untuk memusuhinya, menentangnya? Tidak lain alasannya adalah karena bid'ah ini adalah perkara yang merusak dan memiliki banyak sekali keburukan. Yang pertama, sebagaimana datang dalam hadis Nabi SAW, bahwa bid'ah itu menjadi sebab amal tertolak. Ya, amalan yang dibangun di atas kebid'ahan itu tertolak. Ya. Mungkin kita ulangi sedikit atau sederhana tentang makna bid'ah. Bid'ah itu adalah perkara baru yang dilakukan terkait urusan agama, baik dia terkait akidah maupun terkait ibadah. Pokoknya yang kaitannya dengan urusan agama yang datang dari Allah dan Rasulnya, lalu datang manusia merubahnya, entah itu bentuknya menambah maupun mengurangi, baik bentuknya keyakinan maupun praktek-praktek pelaksanaan ibadah. Banyak definisi yang disebutkan, diantara yang terkenal adalah definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala, bahwasanya bid'ah itu adalah tariqatu fid dini mukhtara'ah, bahwasanya bid'ah itu adalah sebuah cara beragama yang baru. Yang baru ini maknanya di zaman Nabi SAW, Rasul, para sahabat itu tidak mengerjakannya, dan Nabi kita tidak memerintahkan untuk mengerjakannya. Makanya dia dikatakan baru. Ya, mastuhdisa fid din, perkara yang baru, tidak ada contohnya, tidak ada perintahnya,
Tidak ada arahan untuk mengerjakannya. Kemudian setelah zamannya Nabi itu menjadi sesuatu yang diamalkan oleh manusia dan dianggap bagian dari agama. Tidak ada dalil yang memerintahkan, yang menegaskan bahwasanya itu adalah kebaikan untuk dikerjakan, tapi kemudian manusia menganggapnya sebagai sebuah bagian daripada ibadah, maka ini adalah bid'ah. Atau bagian daripada agama, maka itu adalah sebuah kebid'ahan. Al-Imam Syatibi mengatakan dia adalah tariqatu fid dini mukhtara'ah. Ya, kemudian beliau mengatakan yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fi ta'abbud lillah. Orang yang melakukan bid'ah itu melakukan perbuatan bid'ah tujuannya ingin melakukan ibadah kepada Allah. Jadi di sini kita bisa fahami bid'ah itu secara niat benar, niatnya untuk kebaikan. Tapi yang menjadikan dia itu suatu kesalahan adalah karena dia niat atau semangat beribadah yang tidak dibarengi dengan tuntunan. Makanya dalam Islam benarnya satu amal, baiknya satu perkara itu harus ada dua hal. Dalam amal Islam yang kita kerjakan dalam beragama itu harus ada dua hal terkumpul padanya. Yang pertama adalah ya husnun niyah, baiknya niat atau ikhlas. Amal itu dikerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah harus dalam prosesi pengerjakannya itu kita mengikuti tuntunan, mengikuti SOP, ketentuan, sehingga sesuatu itu dianggap benar untuk dikerjakan atau benar telah dikerjakan. Manakala kita keluar dari salah satu dari dua perkara ini atau apalagi dua-duanya, maka amalan tersebut tidak mungkin akan sampai. Makanya di antara para imam ada yang mengatakan al-amal bi ghairil iqtida, ya, bighairi ikhlasi walal iqtida kal musafiru yamla jaybahu yuskiluhu wala yanfa'u. Amalan yang dikerjakan tanpa ada ikhlas di dalamnya dan tidak ada iqtida, mengikuti petunjuk, mengikuti arahan, mengikuti ketentuan, mengikuti tata cara yang datang dari Nabi SAW, maka itu seperti ibaratnya seorang musafir yang melakukan perjalanan namun mengisi perbekalannya itu dengan apa? Dengan batu yang tidak apa? Yang tidak memberikan manfaat untuk safarnya, tidak memberikan manfaat untuk perjalanannya, bahkan justru menyulitkan dan memberatkan dirinya. Dan seperti itu kondisinya orang yang beramal tanpa ikhlas dan tanpa mengikuti sunnah, atau orang yang tidak ikhlas dalam ibadah serta melakukan bid'ah dalam amal tersebut. Dan amalan orang yang berbuat bid'ah ini ditolak. Sebagaimana hadis Nabi SAW, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mendatangkan perkara baru dalam urusan agama atau membuat perkara baru dalam urusan agama, ya, maka dia tertolak. Atau dalam hadis yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan satu amal yang tidak diperintahkan dalam Islam atau alias bid'ah, maka dia tertolak. Ya. Kemudian efeknya kalau tertolak berarti manusia yang mengerjakannya tidak mendapatkan apa-apa. Malah apa? Malah kullu bid'atin dhalalah, kata Nabi SAW. Perkara yang baru itu adalah bid'ah, dan perkara bid'ah itu, ya, dan perkara bid'ah itu duduk di bawah, ya. Dan perkara bid'ah itu adalah sesat, ya. Dan perkara bid'ah itu adalah sesat. Baik. Kemudian perkara bid'ah itu bertentangan dengan
salah satu dari tujuan syahadatain yang kita ucapkan. Kita punya syahadatain, dua syahadat, dua persaksian. Yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah. Dan syahadatain atau syahadat la ilaha illallah, syahadat yang pertama itu menunjukkan bahwasannya kita bersaksi untuk memberikan amal ibadah ikhlas kepada Allah. Dan syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ini juga persaksian yang mengharuskan kita hanya beribadah sesuai dengan sunnahnya Rasul. Karena fungsi Rasul diutus adalah untuk mengajari kita, memberikan kepada kita contoh, teladan, lalu kita mengikuti dan berjalan di atas petunjuknya. Dan tidak boleh kita keluar dari petunjuk Nabi SAW. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ya tentang apa perintah orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang mengaku dia mencintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah, kata Allah, katakanlah apabila kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, fattabi'uni, harus ikut kepada Rasulullah SAW. Karena orang yang ingin melakukan ibadah kepada Allah, kalau betul dia ingin menyembah Allah, maka dia harus penuhi syarat yang kedua, dia harus beribadah sesuai dengan tuntunannya Rasulullah SAW. Maka orang yang beribadah tidak mengikuti tuntunannya Rasul, maka dia tertolak, sebagaimana dalam sabda Nabi SAW dalam banyak hadisnya. Kemudian ini bahayanya bidah, menyebabkan amal tertolak. Kemudian yang kedua, merusak petunjuk yang dibawa oleh Rasul, yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW, merusak agama. Rasul datang dengan agama yang mulia, diperuntukkan untuk kita manusia, yang mana barang siapa yang berpegang teguh dengan agama tersebut selamat. Kemudian dirubah, otomatis kalau dirubah, maka yang dikerjakan manusia setelah perubahan itu adalah bukan lagi ajarannya Rasulullah SAW. Makanya bid'ah itu adalah perusak agama, dan menentang bid'ah berarti kita berusaha untuk menjaga orisinalitas daripada agama ini. Kemudian bid'ah juga menjadi sebab perpecahan, karena aslinya dengan mengikuti agama yang datang dari atau yang dibawa oleh Rasulullah SAW, seharusnya itulah yang merekatkan dan menyatukan umat. Dan perpecahan dimulai dengan munculnya bid'ah. Makanya bid'ah itu akrab dengan furqah, perpecahan. Dan sunnah, mengikuti petunjuk sunnah, itu tidak lain akan menghasilkan persatuan. Itu seharusnya ya. Kemudian bid'ah menyebabkan kebinasaan. Kebinasaan. Orang yang jatuh ke dalam bid'ah itu sulit sadar, sulit bertaubat. Karena kenapa? Karena dia tidak merasa dia keliru. Itulah yang menyebabkan bid'ah itu berbahaya dan mengantarkan orang kepada kebinasaan. Dosa, orang sadar ketika berdosa itu dan dia tahu bahwasanya dirinya berdosa. Dan orang mukmin kalau dia punya iman, dia tidak akan pernah nyaman dengan dosa. Kalau dia punya iman, dia tidak akan pernah nyaman dengan dosa. Tidak ada orang yang punya iman dalam hatinya lalu dia berbuat dosa, mencuri, mengambil harta orang, dan dia nyaman hidup dengan kondisi itu. Tidak ada. Kalau dia sampai nyaman berarti sudah terusik dan hangus ya, kondisi keimanannya itu sudah mulai terhapus, dan ini berbahaya sekali. Kepekaannya sebagai seorang mukmin itu sudah mulai terkikis habis. Pada dasarnya orang mukmin dengan dosa itu tidak akan pernah nyaman, dia akan gerah, dia akan kesulitan hidup. Karena dosa itu tidak akan menghasilkan kecuali kesempitan hati. Kalau dia punya iman. Sementara bid'ah ini tidak dirasakan oleh pelakunya sebagaimana yang dirasakan oleh
pelaku maksiat. Karena dia sejatinya dia berpikir dia dalam ketaatan, makanya dia tidak akan pernah berpikir untuk bertaubat, jauh sekali dari bertaubat. Dan tentu di antara bahayanya bid'ah yang lainnya adalah dia merusak tatanan masyarakat. Dia akan merusak, memecah belah. Karena bid'ah ini muncul dalam banyak bentuk. Ya. Sikap-sikap terhadap pemerintah yang sah, bid'ah khawarij, pembunuhan, penghalalan darah, ya, pembolehan kemaksiatan seperti yang dilakukan oleh bid'atul irja, bahwasanya amalan, ya, itu tidak mempengaruhi iman, sehingga mereka mengatakan, ya, kalau berdosa itu tidak ada salahnya dengan dosa, tidak mempengaruhi iman. Jadi seakan-akan ibahiyah, membolehkan orang berbuat dosa. Ya, masyarakat kalau memandang dosa bukan lagi masalah, bisa berbahaya masyarakat yang seperti itu. Oleh sebab itu kita kemarin membahas bagaimana sikapnya para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka keras, mereka perangi yang namanya bid'ah itu, karena memang ini menggerogoti, ya, agama yang mulia ini, agama yang suci ini. Makanya beliau di sini di awal kemarin kita bahas, wa ala hadza ijma'us salaf. Beliau mengatakan bahwasanya para salaf itu telah berijma', bersepakat, ya, sebagaimana dinukil dari Qadhi Abu Ya'la dan juga yang lainnya dari kalangan muhaqqiqin, bahwasanya dakwah salafiyah ini, dakwah yang benar ini pasti akan memerangi kebid'ahan. Kalau dakwahnya benar pasti dia akan memerangi bid'ah, bukan berjalan bersama, bukan bergandengan tangan, bukan. Apalagi sampai memuji bid'ah dan pelaku bid'ah, itu tidak terjadi dalam dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah akan memerangi yang pertama segala bentuk yang memusuhi tauhid, syirik, besar maupun kecil. Dia akan perangi itu, yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia akan perangi semua bid'ah, baik bentuknya bid'ah mukafirah yang membuat pelakunya keluar daripada Islam, atau bid'ah yang tidak mukafirah. Karena tadi itu bid'ah itu akan merusak keaslian daripada agama yang mulia ini. Maka dakwah salafiyah memusuhi hal tersebut. Dan tentunya bid'ah ini punya tingkatan-tingkatan. Ketika kita membahas tentang bid'ah, baik yang besar maupun yang kecil, semuanya diperangi. Al-Imam Al-Barbahari menyebutkan bahwasannya di dalam kitabnya Syarhus Sunnah, bahwa bid'ah itu, ya, sekalipun punya perbedaan, ada bid'ah besar, ada bid'ah kecil, tapi dalam dakwah sunnah semuanya memerangi sampai perkara kecilnya bid'ah yang baru muncul tetap dianggap berbahaya. Karena kenapa? Semua bid'ah yang besar hari ini sampai kepada kita, semua bermula dari bid'ah yang kecil. Bid'ah Syiah Rafidah yang hari ini mencaci maki Ummul Mukminin, mengatakan Aisyah berzina, ya, mengkafirkan para sahabat, bermula dari perkara kecil. Awalnya bid'ah Rafidah ini hanya terkait dengan masalah mereka meyakini bahwa Ali lebih utama daripada Utsman. Itu yang pertama. Disebut dahulu seorang Syiah itu kalau dia mengatakan Utsman dengan Ali yang lebih utama untuk jadi khalifah. Itu saja. Orang saat itu dikatakan Syiah seperti itu. Tapi kemudian lambat laun pemikiran ini bertambah, masuk pemikiran-pemikiran kufur sampai akhirnya mengkafirkan para sahabat, memerangi Ali bin Abi Thalib, ya, memerangi para sahabat. Begitu juga dengan Khawarij. Ya, awalnya hanya sekedar mengomentari pemerintah mereka, membahas kekurangan-kekurangan pemimpin. Lambat laun jadi bentuknya apa? Penggalangan massa, kumpul. Lama-lama berkumpullah di rumahnya Utsman bin Affan, diboikot. Tidak boleh kemana-mana. Belum pembunuhan, belum. Lalu tuntutan untuk turun
agar Utsman turun ganti dengan orang lain. Utsman tidak mau. Akhirnya apa? Dibantai Utsman. Perlahan. Tapi semua bid'ah seperti itu. Kata Imam Al-Barbahari, awalnya saghirah, awalnya kecil. Kemudian lambat laun dia akan menjadi besar dan akan membinasakan. Makanya ketika dia masih kecil, dalam pandangan dakwah yang benar, dakwah salafiyah, tetap itu diperangi, tetap dimusuhi. Penyimpangan sekecil apapun dalam Islam tetap kita katakan itu menyimpang dari petunjuk yang benar. Sekalipun mungkin masih banyak kebaikannya, tapi yang namanya kesalahan, kekeliruan itu tetap harus disebutkan. Ketika dia dianggap bagian dari agama oleh sebagian manusia, maka kita katakan itu bukan petunjuk dalam Islam. Oleh sebab itu kita jumpai perkataan para ulama tegas memerangi pelaku-pelaku bidah. Selain pelaku bidah yang mereka perangi, mereka juga keras sampai menjaga batasan dengan mereka-mereka yang merupakan pelaku ahlu bidah itu, pelaku bidah tersebut. Makanya disebutkan oleh penulis di sini, lanjutan dari pembahasan kemarin, walidha lama qadima Sufyan, ini disebutkan oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dikatakan bahwa tatkala Sufyan Ats-Tsauri itu tiba di Basrah, ja'ala yanzuru ila amri Rabi' ibn Subayh, maka beliau Sufyan Ats-Tsauri ini mendatangi seseorang yang bernama Ar-Rabi' ibn Subayh. Ar-Rabi' ibn Subayh ini orang belajar ke dia, termasuk disebutkan bahwa Sufyan pun ada riwayat tentang hadis yang diriwayatkan dari Ar-Rabi' ibn Subayh ini. Pada saat beliau datang ke majelisnya Ar-Rabi' ibn Subayh ini, beliau adalah ahli sunnah, terkenal di antara kalangan ahli hadis. Beliau melihat tentang bagaimana posisinya Ar-Rabi' ibn Subayh ini di kalangan masyarakat saat itu. Fasa'ala an madhabihi, lalu beliau bertanya-tanya ke orang bagaimana beliau ini. Masyarakat tersebut qalu lahu, berkata kepadanya, ma madhabu illa sunnah, orang ini tidak dikenal kecuali dia sebenarnya adalah seorang sunnah, yang diajari sunnah. Ai laisa na'rifu min madhhabihi illa sunnah. Masyarakat rata-rata ketika ditanya siapa itu Ar-Rabi' ibn Subayh, rata-rata berkomentar dia itu selalu mengajarkan sunnah. Kita tidak tahu kalau dia mengajarkan selain sunnah, tidak ada itu. Dia mengajar sunnah. Faqal, lalu dia bertanya, man bitanatu, siapa kawan-kawan akrabnya dia, bergaulnya sama siapa? Lalu dikatakan qalu ahlul qadar, dia bergaul sama orang-orang qadariyah. Maka kata Sufyan Ats-Tsauri, fahuwa qadari, kalau begitu dia pasti dekat-dekat dengan pemikiran qadariyah. Langsung beliau mengatakan seperti itu, karena almar'u ala dini khalilih, seseorang itu dinilainya tergantung dengan siapa dia bersahabat, berkawan, lebih banyak waktunya sama siapa, lebih akrabnya dengan siapa, nyamannya dengan siapa, itu menunjukkan jati diri dia. Makanya sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan i'tabirun nas bi akhdanihim, al muslim yattabi al muslim, al fajir yattabi'ul fajir. Ukurannya seseorang itu dinilai dengan dia berada di sekitar siapa orang yang paling banyak di sekitarnya. Kalau dia muslim, orang-orang baik yang di sekitarnya, maka dia akan mengikuti orang muslim yang baik tersebut. Dan kalau dia adalah seorang fajir, seorang ahli maksiat yang ada di sekitarnya, maka dia akan mengikuti ahli maksiat yang ada di sekitarnya pula. Dan beliau juga mengatakan, innama yumashir rajul bisahibih man yuhibbuhu wa man huwa
mithluhu. Kata Abdullah bin Mas'ud juga, seseorang itu selalu pada dasarnya dia akan jalan dengan orang yang berkawan dengan dia dan semisal dengan dia, yang dia cintai. Makanya dilihat saja orang lebih banyak dekat dengan siapa, maka dekat-dekat dengan itu pemikirannya, dekat-dekat dengan itu amalannya. Makanya kita jumpai perkataan-perkataan dari kalangan ulama sunnah, ya. Di antaranya Abu Qilabah, beliau mengatakan la tujalisu ahlal ahwa. Janganlah kalian duduk-duduk bersama orang-orang yang pengikut hawa nafsu. Fa inni la amuna, ya, an yabmisukum fi dhalalatihim. Maka aku tidak menjamin keamanan di mana mereka akan memasukkan kalian kepada kesesatan mereka. Jadi kalau kita suka duduk-duduk dengan orang yang punya kesesatan, pasti sedikit banyak ada yang nempel di diri kita. Makanya sebelumnya Ayub As-Sikhtiyani kita sebutkan, beliau didatangi orang mau menyampaikan tentang apa? Ayat Al-Quran, mau bacakan ayat Al-Quran, tidak diizinkan. Ayat Al-Quran setengah kalimat pun tidak diizinkan, walau kalimah, jangan. Kenapa? Karena berbahaya. Kadang dia ucapkan ayat Al-Quran, kemudian dia sebutkan sesuatu yang bukan seperti itu pemahaman tentang ayat itu, lalu kemudian masuk ke dalam hati orang yang mendengarnya dan dia tidak sadar, dan itu menjadi agamanya. Makanya ini yang mereka khawatirkan. Mereka mengatakan li'annal qalba dha'if wa syubha khattafah. Hati ini lemah sekali. Kita tidak tahu di mana kondisi dia terpengaruh dengan ucapan, dengan sikap seseorang. Makanya kita tetap berhati-hati. Ada sebagian orang kalau kita bahas tentang pelaku bid'ah seperti ini, mereka mengatakan keras sekali. Padahal sama orang Nasrani tidak seperti itu, sama orang kafir tidak seperti itu. Kita katakan, kita lagi membahas tentang keburukan ahlu bid'ah. Kalau kita lagi bicara tentang keburukan orang-orang kafir, kita akan sebutkan juga bahayanya mereka. Momennya sekarang kita sedang bicara tentang bahayanya orang-orang ahlu bid'ah yang mereka tersembunyi kerusakannya di balik kebaikan-kebaikan yang bisa menipu manusia. Kalau dikatakan mana yang lebih berbahaya, memang dari sisi kekufuran lebih besar. Kalau mereka tidak, orang ahlu bid'ah ini tidak sampai kafir, betul, mereka lebih ringan daripada orang kafir. Tapi dari sisi bahayanya, kenapa dibilang bahaya? Karena orang yang berdekatan dengannya tidak sadar pada saat berdekatan dengan mereka. Itu dikatakan lebih bahaya daripada orang kafir, sama dengan orang munafik. Orang munafik itu punya nama, punya klaim Islam, iman. Kenapa dikatakan lebih berbahaya? Karena mereka punya kekafiran yang tersembunyi. Seperti itu juga ahlu bid'ah, punya penyimpangan, dan penyimpangannya terbungkus di antara kebaikan-kebaikan. Ahlu bid'ah itu ada kebaikan-kebaikannya, ada keislamannya mereka kerjakan, tapi di antara kebaikan-kebaikan itu tersembunyi kerusakan. Makanya upaya untuk memperjelas sikap terhadap ahlu bid'ah itu lebih tegas. Karena kita banyak yang tidak sadar, kalau kita sudah berada di antara mereka, kita sudah tidak tahu bedakan mana yang baik yang mereka ucapkan dan mana yang merupakan keburukan yang mereka munculkan. Makanya harus diperjelas. Ini kekeliruannya di mana? Dia ini punya pemikiran kebid'ahan, akidah qadari. Supaya orang sadar dia itu qadari. Kalau dia bicara tentang takdir itu bahaya. Orang ini juga dia punya bid'ah khawarij, supaya jelas. Karena kalau tidak disebutkan seperti itu, orang bermuamalah dengan dia, takjub dari sisi kebaikan dia, diambil semuanya. Dan seperti itu manusia. Kalau sudah terpukau, semua yang diambil. Makanya harus disebutkan apa yang keliru, supaya jelas. Yaqulu Ibnu Battah fil Ibanah. Ibnu Battah berkata di dalam kitabnya Al-Ibanah. Ya, ini adalah ta'liqan ala qauli Sufyan. Ini sebagai bentuk apa?
catatan komentarnya Ibnu Battah terhadap perkataan Sufyan Ats-Tsauri tadi. Ya, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwasanya Ar-Rabi' ibn Subaih yang seorang ahlu sunnah, cuma karena dia dekat dengan ahlu bid'ah Qadari, maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan fahuwa Qadari, dia itu Qadari sebenarnya pemahamannya. Ya. Kata Ibnu Battah rahmatullah ala Sufyan Ats-Tsauri, semoga rahmat Allah berikan kepada Sufyan Ats-Tsauri. Laqad nataqa bil hikmah fasadaq, dia telah mengucapkan kalimat yang hikmah itu yang tepat dan benar yang dia ucapkan. Wa qala bi ilmin fawafaqal kitab was sunnah, dan dia telah berbicara berdasarkan ilmu yang sesuai dengan Alkitab dan sunnah. Wa ma tujibul hikmah wa yudrikuhul ayan wa ya'rifu ahlul basra wal bayan. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum. Ini yang menyerupakan atau yang menjadi dalil atas apa yang dikatakan oleh Sufyan. Kita dilarang untuk mengambil orang-orang dekat itu dari kalangan orang-orang tidak baik. Ini bukan hanya orang kafir saja, orang muslim yang punya keburukan itu dilarang dijadikan sebagai teman dekat. Ini bukan berbicara tentang boleh berinteraksi, kita jual beli, tapi yang dimaksudkan di sini supaya kita waspada ketika kita ketemu dengan orang-orang yang memiliki kebid'ahan dalam agama. Waspada, jaga jarak. Kalau mereka sedang berbicara tentang agama, mending kita tutup telinga, tidak usah didengar, kita berlalu, tinggalkan mereka. Karena kenapa? Rusak. Jadi jangan dibawa seakan-akan seperti tidak boleh untuk berjumpa dengan ahlu bid'ah. Tapi memang ucapan-ucapan para salaf menganjurkan kita untuk meninggalkan mereka. Ini hukum asalnya, karena bahayanya mereka. Supaya kita yang agak sulit ya membedakan tentang kebaikan dengan keburukan mereka, itu betul-betul lebih aman menjaga jarak dengan mereka. Bukan berarti 100% ditinggalkan, tidak, ada kondisi, tapi itu rincian yang perlu untuk dipertanyakan kepada ahli ilmi. Kalau kita punya teman yang kondisinya seperti itu, perlu dipertanyakan. Sama seperti ketika kita membahas tentang hukumnya babi apa dalam Islam, yang kita sampaikan kepada manusia itu tentang haramnya. Jangan disebutkan tentang kondisi safar boleh makan babi kalau umpamanya tidak ada makanan. Jangan dibahas itu dulu. Yang dibahas tentang yang merupakan hukum asalnya, bahwasanya tidak boleh makan babi. Jangan dibahas tentang kondisi darurat tertentu. Kalau seumpamanya tidak ada makanan, kita mau mati dan seterusnya, bagaimana hukumnya? Nah, itu lain cerita. Sama dengan hukum asalnya, berinteraksi dengan ahlu bidah, hindari mereka sebisa mungkin. Tidak punya hajat, masih banyak untuk belajar, masih banyak orang yang sunnah, belajar sama orang yang sunnah. Butuh nasihat, masih banyak orang yang jelas agamanya, maka datangi orang yang sunnah. Itu maksudnya. Jangan kemudian lebih kita utamakan orang-orang yang memiliki kebid'ahan. Dan disebutkan oleh para ulama, man azzama ahlal bidah, barang siapa yang memberikan pemuliaan, mengagungkan, memuji seorang ahlu bid'ah, ya, faqad nasara ala hadmil Islam, maka dia sungguh telah membantu dalam menghancurkan Islam. Karena kalau kita puji pelaku yang memiliki kebid'ahan itu, orang akan tertipu. Makanya hindarkan diri dari mereka. Kemudian Fudail bin Iyad juga mengatakan al-arwah, ya, beliau menukil tentang ya, potongan hadis Nabi SAW, al-arwah junudun mujannadah, bahwasanya rohnya manusia itu akan ya, berkumpul bersama dengan sejenisnya. Sejenisnya itu seperti ya, burung akan berkumpul dengan gagak, elang dengan elang. Karena selalu yang punya kesamaan itu yang akan nyaman berkumpul bersama. Makanya orang baik itu dikenali dengan siapa? Orang-orang di sekitarnya. Ya, orang yang memuliakan dan menjaga akidahnya juga dilihat dari siapa yang ada di sekitarnya. Orang yang menjaga agamanya juga dilihat dari situ. Ya. Maka kata Fudail bin Iyad, al-arwah junudun mujannadah. Ya, fama ta'arafa minha i'talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Ini kutipan hadis Nabi SAW. Wala yumkin an yakuna sahibu sunnah yumali'u sahiba bid'ah illa min nifaq.
Rohnya manusia itu ya akan berkumpul bersama. Siapa yang ya kenal, cocok, maka atau punya kesamaan, dia akan bersama-sama. Ya. Yang tidak cocok maka dia akan berpisah. Tidak akan bisa dipaksakan itu ruh. Ya. Maka kata beliau, wala yumkin sahibus sunnah, maka tidak mungkin sahibut sunnah, orang yang cinta sunnah nyaman dengan orang yang melakukan bid'ah. Tidak mungkin. Kalau ada, maka itu menunjukkan ada indikasi dia dekat dengan kebid'ahan itu juga. Makanya Al-Imam Al-Auza'i mengatakan, man satara anna bid'atahu lam takhfa anna ulfatuhu. Siapa yang bisa menyembunyikan kebid'ahannya ketika bergaul dengan kita, ada orang seperti itu. Dengan kita dia menampakkan kalau dia seorang sunnah, tapi dia tidak bisa tampakkan apa? Ulfatu, kedekatannya, kenyamanannya. Lebih banyak nongkrong, ngopi, cerita, foto bareng dan seterusnya sama orang-orang yang punya kerusakan. Maka menunjukkan dia punya sebenarnya, cuma dia tidak tampakkan. Makanya kata beliau, kalau umpamanya ya, kata Fudail bin Iyad, kalau umpamanya dia dekat dan dia menyatakan diri seorang sahibus sunnah yang cinta sunnah, ya, ini hanya lahir illa min munafiq, illa min nifaq. Ini lahir dari bentuk kemunafikan. Dia menyatakan diri seorang pecinta sunnah, tapi ternyata keakrabannya dengan orang-orang yang lebih banyak kebid'ahannya. Ini kepalsuan yang dia tampakkan. Ya, ini kepalsuan. Qala Ibnu Battah ta'likan ala dzalik sadaqal Fudail rahimahullah taala fa inna nara dzalika ayanan. Ya, kata beliau, kata Ibnu Battah, ya, Fudail bin Iyad dengan ucapannya itu benar dan sungguh kami menyaksikannya dengan mata kami apa yang dia ucapkan tersebut. Ya. Walaqad balaga min tahdhiri salaf minal mubtadi'ah anna Ahmad bin Sinan qala, ya, telah banyak ya tahziran, peringatan yang disampaikan oleh para salaf agar kita menjauhi orang-orang mubtadi'ah, orang-orang yang melakukan bid'ah tadi itu. Ya. Disebutkan anna Ahmad bin Sinan berkata, aku ya la'an ujawir atau la'an yujawirani sahibu tanbur, ya. Aku berdekatan dengan seorang yang suka pukul gendang, ini seorang ahli maksiat, ya, main-main musik. Ahabu ilayya min an yujawirani sahibu bidah. Itu lebih bagus daripada yang berdekatan denganku itu seorang pelaku bidah. Karena kalau tanbur tadi kita sebutkan pelaku maksiat, orang yang suka musik di samping kita, itu kita bisa tahu. Ya, ini bukan makna kita disuruh enggak apa-apa dekat-dekat dengan ya orang-orang yang musik-musik, tidak. Ini maknanya kalaupun kita berdekatan dengan mereka, kita langsung sadar, kita mengingkari maksiat yang dia kerjakan, ya, ahli musik yang dia lakukan itu kita ingkari. Tapi beda dengan sahibu beda, kita tidak punya mawas diri, tidak punya kewaspadaan. Akhirnya itulah yang menjadi sebab masuknya kerusakan itu pada diri kita tanpa kita sadari. Dari sisi inilah dikatakan bahwa sahibu bid'ah itu berbahaya. Karena kita tidak punya kontrol, kehati-hatian saat berdekatan dengan mereka. Makanya tidak dianjurkan bersama dengan mereka. Ibnu Battah juga mengatakan, "Fallahi Allahu mu'assirul muslimin." Allah ma'syarul muslimin. Kata beliau, Allah ya ma'syarul muslimin, la yahmilanna ahadan minkum husnul dhannihi bin nafsihi. Jangan ada orang yang menganggap husnuzon sama dirinya, menganggap dia boleh berdekatan dengan ahlu bidah, dia ini hebat, ya. Wa ma'ahidahu min ma'rifatihi bi suhbati madhhabihi 'ala al-mukhatarati bi dinihi fi mujalasati ba'di ahli hadhil ahwa. Jangan dia merasa bahwasanya agamanya bagus, ya, sehingga dia membolehkan dirinya untuk berdekatan dengan orang-orang yang punya kebid'ahan, ya. Sampai dia kemudian fayaqul, dia mengatakan kepada orang, udakhiluhu liunadhiruh, ya, saya ini sahibus sunnah masuk ke kumpulan ahlu bid'ah ini
supaya apa? Saya mau dakwahi mereka, saya mau debat mereka supaya mereka taubat dan saya jadikan mereka keluar dari kesesatannya. Ada orang seperti ini. Ya mungkin ada yang mengatakan, tapi Ibnu Abbas melakukan itu, dia masuk ke komplotan Khawarij. Ya ini Ibnu Abbas. Ya. Betul masih boleh. Tapi siapa yang selamat itu yang dikhawatirkan. Ibnu Abbas selamat, alhamdulillah, punya hujah yang kuat. Tapi kita, apakah setingkat dengan Ibnu Abbas atau setingkat dengan orang-orang yang punya hujah? Kalau seperti Ayub As-Sikhtiyani saja itu menutup telinganya dari ucapan seorang bid'ah, seorang ahli bid'ah itu, sekalipun hanya setengah kalimat dia tidak izinkan itu diucapkan karena takut terhadap dirinya, maka bagaimana dengan diri kita? Ada orang yang seperti ini. Oh, saya merasa saya kuat, saya bisa diskusi dengan dia. Akhirnya dia masuk ke komplotan orang-orang yang punya kerusakan akidah, ahlu bid'ah seperti itu. Bergaul dia di situ. Tadinya dia niat untuk mendakwahi. Akhirnya apa? Ya. Akhirnya kalamuhum alsaq minal jarab. Akhirnya perkataan-perkataan orang-orang ahlu bid'ah itu justru masuk kepada dirinya lebih parah seperti jangkitan yang dimiliki oleh penyakit kusta. Orang kena penyakit kusta cepat, kalau kita dekat dengan mereka cepat terkena. Tapi penyakit bid'ah ini, kesesatan ini, itu kalau bergaul dengan mereka lebih berbahaya daripada jangkitannya kusta. Wa ahraq lil qulubi minal lahab, lebih membakar hati manusia daripada api. Ini mubalaghah yang mereka sebutkan untuk menunjukkan tentang bahayanya bid'ah tersebut. Walaqad ra'aitu jama'ah minan nas kanu yal'anunahum yasubbunahum. Ya, kata Ibnu Battah, demi Allah aku telah melihat ada sekelompok manusia yang tadinya kelompok manusia ini mencela pelaku-pelaku bid'ah itu, mencela bid'ah mereka. Fajalasuhum, lalu mereka duduk bersama mereka. Orang-orang ahlu sunnah yang tadinya mencela ahlu bid'ah ini, tadinya mereka mencela, kemudian mereka biarkan diri mereka duduk dengan orang-orang yang seperti itu dalam rangka untuk mengingkari, dalam rangka untuk mendakwahi. Akhirnya apa? Fama zalat bihim al-mubasatah wa khufiyal makar wa daqiqul kufri hatta sabu ilaihim. Akhirnya apa? Akhirnya semua yang tersembunyi itu malah masuk kepada orang-orang yang melakukan, tadinya mau mengingkari, malah dia yang jadi terikut kepada orang-orang ahli bidah tersebut, terkontaminasi. Makanya orang-orang yang mau menetapkan diri masuk, kita katakan bahwasanya ada di antara manusia yang memang dia bisa, dia masuk seperti Ibnu Abbas atau Syekh Al-Albani ketika berhadapan dengan orang-orang sufi dan seterusnya, ada. Tapi jangan terlalu husnuzon sama diri kita, posisikan diri kita sama seperti mereka, punya kemampuan seperti mereka. Yang paling utama kita kedepankan adalah rasa takut, khawatirkan kalau diri kita bisa terancam jatuh ke dalam kebid'ahan yang akan kita hadapi, dan banyak kejadian yang seperti itu. Ya, oleh sebab itu ya, para salaf mereka menyebutkan tentang anjuran untuk menjauhi sejauh-jauhnya para pelaku kebid'ahan itu, karena mereka akan merusak daripada agama seorang mukmin. Demikian yang bisa kita sebutkan terkait dengan poin yang ke-9 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita juga bisa menjaga diri dari bahaya orang-orang dengan kebid'ahan seperti itu. Kita cukupkan dan akhirkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.